Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmaul Husna dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C. Jadi di video kali ini saya akan membawakan materi tentang masalah-masalah belajar. Jadi dalam materi masalah-masalah belajar ini akan dibahas tentang: pertama, pengertian kesulitan belajar. Yang kedua, karakteristik belajar peserta didik. Yang ketiga, gejala kesulitan belajar. Dan yang keempat, kriteria kesulitan belajar. Berikut pembahasannya. Baik, yang pertama akan dibahas tentang pengertian kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability berarti kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Nah, hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran akan mendapatkan hasil pembelajaran yang kurang optimal. Jadi pembahasan yang kedua adalah karakteristik belajar peserta didik. Sardiman 2011 menyebutkan bahwa terdapat 3 macam hal karakteristik atau keadaan yang ada pada siswa yang perlu diperhatikan guru, yaitu: 1. Karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal siswa. Misalnya adalah kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan latar belakang dan status sosial. Yang ketiga adalah karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga yaitu gejala kesulitan belajar. Yang pertama, menunjukkan prestasi yang rendah di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Siswa berusaha dengan keras, tetapi nilainya selalu rendah. Yang ketiga, lambat melaksanakan tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal, misalnya dalam mengerjakan soal-soal latihan. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh dan berpura-pura serta dusta. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berlainan, misalnya mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, dan selalu sedih. Pembahasan yang keempat yaitu kriteria kesulitan belajar. Berdasarkan gejala-gejala saja, belum dapat dipastikan apakah siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak. Maka dari itu, untuk menentukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, diperlukan kriteria tertentu. Adapun kriteria kesulitan belajar yang dimaksud adalah: 1. Tujuan pendidikan, 2. Kedudukan dalam kelompok, 3. Kemampuan, dan 4. Kepribadian. Berikut akan dibahas satu persatu tentang kriteria kesulitan belajar. Yang pertama, tujuan pendidikan. Dalam keseluruhan sistem pendidikan, tujuan pendidikan merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat penting karena akan memberikan arah proses kegiatan pendidikan. Segenap kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran diarahkan guna mencapai tujuan pendidikan. Siswa yang dapat mencapai target tujuan-tujuan tersebut dapat dianggap siswa yang berhasil. Sedangkan apabila siswa tidak mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut, dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar. Untuk menandai mereka yang mendapat hambatan-hambatan pencapaian tujuan pembelajaran, maka sebelum proses belajar dimulai, tujuan harus dirumuskan secara jelas dan operasional. Yang kedua adalah kedudukan dalam kelompok. Kedudukan siswa dalam kelompoknya akan menjadi ukuran dalam pencapaian hasil belajar.
Siswa yang dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila memperoleh prestasi belajar di bawah prestasi rata-rata kelompok secara keseluruhan. Dengan demikian, nilai yang dicapai oleh siswa akan memberikan arti yang lebih jelas setelah dibandingkan dengan prestasi yang lain dalam kelompoknya. Dengan norma ini, guru akan dapat menandai siswa-siswa yang diperkirakan mendapat kesulitan belajar, yaitu siswa yang mendapat prestasi di bawah prestasi kelompok secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu kemampuan. Seorang siswa dapat mengalami kesulitan belajar apabila ia tidak dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tingkat kemampuan atau kecerdasan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Shah dalam Jamara 2011. Menurut Jamara 2011, melihat kesulitan belajar dari dua aspek, yaitu dari sudut intern dan sudut ekstern. Menurut faktor-faktor anak didik meliputi gangguan atau kekurangan kemampuan psikofisik anak didik, yakni sebagai berikut. Faktor intern meliputi 1. Yang sifatnya kognitif, rana cipta, antara lain rendahnya kapasitas intelektual dan inteligensi. 2. Yang sifatnya afektif atau ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga, yang bersifat psikomotorik atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat pendengaran, penglihatan, seperti mata dan telinga. Faktor ekstern meliputi 1. Lingkungan keluarga, misalnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan kehidupan ekonomi keluarga. 2. Lingkungan perkampungan atau masyarakat, misalnya daerah kumuh dan teman sebaya atau sepermainan yang nakal. Yang ketiga, lingkungan sekolah, misalnya kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai atau berkualitas rendah, serta letak sekolah yang dekat dengan pasar sehingga terjadi kebisingan dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang keempat yaitu kepribadian. Tujuan pendidikan di sekolah tidak hanya sekadar berharap terbentuknya siswa-siswa yang cakap dan cerdas, melainkan juga membentuk siswa yang memiliki kepribadian yang utuh, moral yang tinggi, dan memiliki perilaku sosial yang baik. Hasil belajar yang dicapai oleh seseorang akan tercermin dalam seluruh kepribadiannya. Setiap proses belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam aspek kepribadian. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila menunjukkan pola-pola perilaku atau kepribadian yang menyimpang dari seharusnya, seperti acuh tak acuh, melalaikan tugas, sering membolos, menentang, motivasi lemah, emosi yang tidak seimbang, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perilaku moral tinggi dan perilaku sosial yang baik sangat menunjang siswa dalam prestasi belajarnya. Jadi itulah tadi materi tentang masalah-masalah belajar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.